Once again. Komputer kelas A dengan NIM 23120023. Kali ini saya akan mempresentasikan tugas algoritma tentang perulangan bersarang. Kita lihat bentuknya seperti ini. Tugas 6, looping bersarang. Kita ditugaskan untuk membuat video tentang cara membuat program dengan output sebagai berikut. Jadi outputnya itu adalah segitiga siku-siku terbalik dengan variabel angka. Saya akan menjelaskan sedikit tentang pengertian looping bersarang. Yang dimaksud dengan looping bersarang adalah looping atau pengulangan yang terdapat di dalam sebuah looping lain. Implementasi looping bersarang ini biasanya untuk mengakses sebuah array. Jadi langsung saja kita buka aplikasi NetBeans-nya. Di sini saya sudah membuat program inputannya untuk membuat perulangan dalam perulangan. Itulah yang disebut dengan looping bersarang. Di sini saya menggunakan perulangan for dengan integer i sama dengan 0, kemudian i kurang dari 5, kemudian i plus plus. Karena output yang akan kita buat adalah dengan baris 5 ke bawah ya, kemudian 5 ke samping untuk baris yang pertama. Maka itu dibuat seperti ini. Kemudian perulangan yang kedua, for int kejar j sama dengan 1, j kurang dari sama dengan 5, dan j plus plus. Kenapa di sini saya masukkan nilai 1? Karena angka yang akan diinputkan pertama adalah angka 1. Kalau saya taruh 0, berarti angka di sini akan berubah menjadi 0. Maka dari itu saya mengisi nilainya dengan 1 dengan j sama dengan j kurang dari sama dengan 5, dengan maksud nilai 1 sampai dengan nilai 5. Setelah itu kita akan mencetak perulangan j, yaitu angka 1 sampai 5. Kemudian jika i ditambah dengan j sama dengan 5, maka akan di break. Bagian ini fungsinya untuk membentuk segitiga siku-siku. Kemudian bagian ini untuk memberi fungsinya seperti memberi fungsi enter untuk setiap baris yang akan diinputkan. Kemudian yang ini untuk memberi jarak di setiap baris angka. Akan saya jelaskan bagaimana membuat segitiga siku-siku terbalik, yaitu bagian ini. Oke, di sini sudah saya masukkan inputan dan output yang diinginkan. Karena output yang diinginkan seperti ini, maka ketika i ditambah j sama dengan 5, maka
programnya tidak akan dijalankan. Artinya ketika I tidak sama dengan 5, maka angkanya tidak akan dicetak. Oke. Jadi di sini untuk mendapatkan hasilnya saya buat seperti ini. Yang pertama itu fungsi dari for integer I itu untuk mencetak angka ke bawah mulai dari 0 sampai dengan angka kurang dari 5, yaitu angka 4. Kemudian integer C untuk mencetak angka mendatar ke samping, yaitu angka 1 sampai dengan angka 5. Maka untuk mencetak angka yang sama dengan 5 ketika I ditambah dengan J, maka seperti ini. Ketika 0 ditambah dengan 1, nilainya masih dicetak. Ditambah dengan 2, nilainya masih dicetak. Nilai ketika 0 ditambah 3, nilainya masih dicetak. Ketika 0 ditambah 4, nilainya masih dicetak. Dan ketika 0 ditambah dengan 5, nilainya masih dicetak dan berhenti. Karena I ditambah J sama dengan 5, programnya berhenti. Dan memang batasannya juga sampai dengan 5. Kemudian yang berikut, baris yang kedua. Ketika I ditambah dengan 1, I ditambah dengan 1 dari J, nilainya masih dicetak. Dan seterusnya, nilai 1 ditambah dengan nilai J, nilainya masih dicetak. Ketika nilai 1 ditambah dengan 4, nilainya adalah 5. 1 ditambah dengan 4, nilainya adalah 5. Sehingga programnya berhenti di sini, di angka 4. Kenapa ini dihilangkan? Karena ketika I ditambah J sama dengan 5, programnya berhenti. Karena ini dihilangkan atau di delete atau dieksekusi karena 5 ditambah dengan 1 hasilnya 6, bukan? Ya kan? Hasilnya 5 ditambah 1 sama dengan 6. Jadi programnya tidak dijalankan. Kemudian yang berikutnya juga sama. Ketika 2 ditambah dengan 3, hasilnya adalah 5 dan berhenti di angka 3 sini. Berikutnya pun juga sama, 3 ditambah 2 hasilnya 5 dan program berhenti di angka 2. Kemudian ketika 4 ditambah 1 hasilnya 5 dan program berhenti di angka 1. Bagian-bagian ini adalah bagian yang dieksekusi. Sehingga dengan begitu kita sudah memenuhi output yang diinginkan. Seperti ini. Angka 1 sampai 5, 1 sampai 4, 1 sampai 3, 1 sampai 2 dan 1. Oke. Kemudian kita kembali ke program kita. Sekarang kita jalankan programnya.
outputnya sesuai dengan tugas algoritma. Outputnya sudah sama, ya kan? Oke, demikian hasil presentasi saya. Sampai jumpa lagi.